Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menyisakan langit senja yang berwarna keemasan. Siti Hawa berjalan sendiri di padang gurun yang tandus, mencari sumber pangan dan mata air baru untuk kelangsungan hidup keturunannya. Hatinya gelisah karena kesepian yang dirasakannya sejak Nabi Adam meninggalkannya bersama anak-anaknya yang lain. Dalam ketenangan senja itu, muncullah bayangan indah Siti Hawa di benak Nabi Adam yang sedang beristirahat di tempat yang jauh. Namun, keindahan itu perlahan berubah menjadi godaan ketika iblis Asmodeus muncul dengan izin Allah, menyeruakan pemikiran dan perasaan negatif ke dalam hati Nabi Adam. Nabi Adam, lihatlah kecantikan Siti Hawa dari kejauhan. Apakah tidak ada rasa kekosongan di hatimu yang bisa diisi olehnya? Bisik iblis dengan suara halusnya. Nabi Adam, meskipun tergoda, mencoba menolak godaan tersebut, tetapi pemikiran itu semakin menghantuinya. Seiring langkah Hawa yang semakin mendekat ke sebuah oasis, godaan itu semakin kuat. Di tempat yang jauh, Siti Hawa merasakan ketidaknyamanan yang mendalam di hatinya. Firasat yang tak terlukiskan dengan kata-kata mulai merambat di jiwanya. Dia berhenti sejenak, sujud di tengah padang gurun, dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, peliharalah hati suamiku dan jagalah kesucian yang Engkau anugerahkan padaku. Jauhkanlah segala godaan yang dapat merusak kebersamaan kami. Namun, meskipun berdoa dengan sepenuh hati, Hawa tetap merasakan kegelapan di lubuk hatinya. Seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang mencoba meruntuhkan pertahanannya. Kenapa hatiku begitu gelisah? Apakah ini ujian yang harus aku lalui? Bisik Hawa dalam doanya. Tak lama kemudian, malaikat turun memberikan kabar pada Siti Hawa. Wajahnya yang penuh kelembutan membawa pesan yang memilukan. Siti Hawa, suamimu sedang dalam godaan iblis. Hati-hatilah, dan berdoalah dengan lebih sungguh-sungguh. Dengan tatapan penuh keputusasaan, Hawa kembali bersujud di padang pasir. Dia memohon pada Allah agar melindungi Nabi Adam dari godaan yang mengancam keharmonisan rumah tangganya. Bab 2, Firasat Tidak Nyaman dan Doa Siti Hawa. Dalam senja yang semakin mendalam, Hawa merenung sejenak. Firasat buruk semakin menghantui pikirannya, dan dia merasa getaran ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Namun, hatinya tetap teguh, dan dia melanjutkan perjalanannya ke oasis yang mungkin menjadi harapan baru bagi keturunannya. Namun, kegelapan yang merambat dalam benak Nabi Adam semakin memperdalam keterasingannya. Pemikiran dan keinginan yang tidak wajar mulai merayap dan mengakar dalam dirinya. Dia terhanyut dalam dunianya yang semakin kelam, tergoda oleh bayangan Siti Hawa yang semakin menggoda. Nabi Adam, persembahkanlah dirimu pada kenikmatan duniawi ini. Siti Hawa menunggumu dengan penuh hasrat di sana. Jangan biarkan kesepianmu terus menguasai hatimu, desis iblis Asmodeus dengan suara serak yang mencekam. Nabi Adam, yang semakin tergoda dan terbelenggu oleh godaan, merasakan perasaan bingung dan takut yang tak pernah ia alami sebelumnya. Di tengah desir angin senja, ia mendengar bisikan-bisikan yang merusak ketenangan batinnya. Siapakah kamu yang mencoba merampas kedamaian dan kebahagiaanku? Tanya Nabi Adam, mencoba mempertahankan diri dari godaan yang semakin membelit. Namun, jauh di sana, Siti Hawa yang masih bersujud di padang pasir merasakan kegoyahan hati suaminya. Dalam keteguhan doanya, ia merasuki pikiran Nabi Adam dari kejauhan, mencoba memberinya peringatan. Adam, suamiku, dengarkanlah suaraku. Ini adalah ujian yang harus kita lewati bersama. Jangan biarkan iblis bernama Asmodeus merusak cinta dan keimanan kita. Nabi Adam merasakan sentuhan lembut di benaknya, suara yang membawa kejernihan dan kebenaran. Dia tersadar sejenak dari pengaruh jahat iblis. Siapa yang mencoba merusak kita? Tanya Nabi Adam dengan ragu. Aku adalah Asmodeus, penguasa kegelapan. Aku ingin meruntuhkan kebahagiaan dan keimananmu. Serahkan dirimu padaku, desis iblis dengan suara bergema yang membuat bulu kuduk merinding. Namun, dalam kejauhan, Siti Hawa dengan kekuatan doanya memohon pada Allah. Ya Allah, lindungilah suamiku dari cobaan ini. Jauhkanlah iblis Asmodeus yang berusaha merusak rumah tanggaku. Berilah kekuatan padaku untuk melindungi cinta suci ini. Gegap gembita angin malam melanda padang pasir, seolah alam semesta menanggapi pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang tengah berlangsung. Bab 3, Kabar dari Malaikat. Di tengah padang pasir yang senyap, Siti Hawa masih bersujud, memohon perlindungan dan petunjuk kepada Allah. Sedangkan Nabi Adam, terombang-ambing di antara godaan dan kebenaran, merasa hatinya semakin ditarik ke dalam jurang kegelapan.
Tiba-tiba, angin malam membawa getaran yang aneh. Dalam sorot mata Siti Hawa yang masih dalam sujud, muncullah malaikat dengan cahaya yang memancar. Wajahnya yang penuh kelembutan menghantarkan pesan yang mengejutkan. Siti Hawa, ketahuilah bahwa suamimu, Nabi Adam, sedang dihadapkan pada godaan iblis yang bernama Asmodeus. Hati-hatilah, dan berdoalah dengan lebih sungguh-sungguh. Allah mendengar doamu. Siti Hawa yang masih dalam keadaan sujud merasa detak jantungnya berdegup kencang. Kabar dari malaikat mengguncang hatinya, namun keberanian dan keyakinannya melebihi segala rasa ketakutan. Aku mendengar berita ini dengan hati yang lapang, ya malaikat. Doaku tidak akan putus untuk suamiku. Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang, aku berserah padamu, ucap Siti Hawa dengan suara yang penuh keimanan. Malaikat itu mengangguk dan menghilang dalam sorotan cahaya malam. Di tempat yang jauh, Nabi Adam masih berjuang melawan bisikan iblis Asmodeus yang semakin intens. Adam, lepaskan dirimu pada keindahan dunia ini. Siti Hawa menunggumu dengan penuh nafsu di sana. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesepianmu, goda iblis dengan serangkaian bisikan yang menggoda. Nabi Adam merasakan kebingungan dan kelemahan yang begitu dalam. Namun, sejenak, suara lembut Siti Hawa merasuki benaknya. Suamiku, jangan biarkan dirimu terpedaya. Ini adalah ujian, dan bersama-sama kita akan melaluinya. Ingatlah janji dan cinta kita, seru Siti Hawa melalui pikiran. Nabi Adam, terguncang oleh pertarungan batin yang sengit, akhirnya berteriak dalam keputusasaan, "Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar. Lindungilah aku dari godaan yang menghancurkan ini." Gelap malam menjadi saksi dari pertempuran spiritual yang tak terlihat namun memilukan. Sementara itu, Siti Hawa terus bersujud, memohon pada Sang Pencipta agar menjauhkan godaan dan menjaga kesucian cinta yang telah dititipkannya. Bab 4. Mukjizat Siti Hawa. Padang pasir yang sunyi menjadi saksi dari pertempuran batin yang sedang berkecamuk di hati Nabi Adam. Godaan iblis Asmodeus semakin kuat, mencoba menariknya ke dalam lembah kegelapan. Namun, di kejauhan, Siti Hawa yang masih bersujud merasuki pikiran suaminya dengan kekuatan doa dan kesucian hati. Dalam keheningan malam, suara Siti Hawa bergaung di benak Nabi Adam, "Suamiku, dengarkanlah suaraku. Ini bukanlah keinginanku, melainkan kehendak Allah yang menempatkan kita pada ujian ini. Jangan biarkan hatimu terkalahkan oleh kegelapan." Nabi Adam, yang mulai tersadar dari lamunannya, merasakan keberadaan Siti Hawa yang begitu kuat dalam benaknya. Tapi, iblis tidak akan menyerah begitu saja. "Adam, kamu tidak akan bisa melawan keinginanku. Aku akan merajam keinginan duniawi dalam hatimu, dan Siti Hawa akan menjadi penyebabnya. Serahkan padaku," desis iblis dengan suara yang semakin memekat. Namun, dengan kekuatan doa dan cinta suci, Siti Hawa merasuki pikiran Nabi Adam dan memberinya peringatan dengan suara lembut, "Cinta kita lebih kuat daripada godaan ini. Bersatu padu dalam iman dan keteguhan hati, kita akan menghadapi ujian ini bersama-sama." Nabi Adam merasakan keteguhan dan kasih sayang yang ditawarkan Siti Hawa, membulatkan tekadnya. Dengan suara tegas, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk melawan godaan ini. Lindungilah cinta suci yang telah Engkau anugerahkan padaku." Nabi Adam, dalam rasa syukur yang mendalam, bersujud bersama istrinya. "Terima kasih, ya Allah, atas pertolonganmu. Engkau maha adil dan maha bijaksana. Bersama Siti Hawa, kami bersyukur atas keberkahan dan kemenanganmu." Iblis Asmodeus, yang terkejut dan marah oleh keputusan Allah, mencoba melawan, namun takdirnya tak terelakkan. Dengan sebuah tombak panas yang meluncur dari langit, iblis ditombak dengan timah panas dari api neraka. Teriakan dan rintihan kekalahan terdengar di angkasa, menyiratkan hukuman yang setimpal bagi kejahatan yang telah dilakukannya. Nabi Adam dan Siti Hawa, dalam kemenangan mereka, merasakan damai yang melimpah. Allah mengabadikan kisah mereka sebagai pelajaran tentang kekuatan doa, kesetiaan kepadanya, dan perlindungan terhadap godaan kegelapan. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini menjadi cahaya pencerahan bagi seluruh umat manusia. Kini, pasangan suci ini bersiap menghadapi masa depan yang penuh berkat dan kebijaksanaan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.